Nah, Bapak Ibu, singkat saja ada sedikit salam dari keluarga kami ya dengan istri saya Iliana yang mungkin sudah pernah juga melayani tempat ini, juga anak kami Anselmo dan Arneta, ya salam untuk kita semua di tempat ini. Juga ada satu juga salam dari gereja tempat kami melayani ya di pinggiran Jakarta Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan sekalipun pinggiran sudah pernah dikunjungi oleh Bapak Pendeta Petrus. Ya, beliau mau rendah hati mau datang ke gereja kami yang di pinggiran ya di Tangerang. Ya, salam untuk jemaat di tempat ini. Doa kami gereja ini akan terus bertumbuh dalam Tuhan, terus mengalami hal yang indah yang Tuhan rencanakan, bahkan terus bisa menuai banyak jiwa dan jadi berkat buat dimanapun ditempatkan kita semua. Amin. Oke, Bapak Ibu, hari ini temanya adalah growing faith atau iman yang bertumbuh. Kenapa? Karena kehidupan iman kita mungkin kita berpikir saya ada di gereja karena saya mau bertumbuh, saya melakukan setiap kegiatan yang saya jalani di KUL, di pertemuan doa, di pertemuan KOM dan segala macam, bahkan ibadah semuanya tujuannya untuk bertumbuh, Pak. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu ya, ada satu tokoh yang saya tampilkan di tempat ini. Mungkin kalau kita melihat kira-kira ada yang tahu tokoh ini siapa ya? Siapa? Abraham ya, karena ini yang jawab yang tadi sudah hadir ya. Curang dia ya. Oke, ini bicara tentang siapa sih Pak? Ini Abraham, betul ya. Kenapa? Karena Anda lihat background di belakangnya ada bintang-bintang dan dia sedang menerima pesan Tuhan bahwa nanti akan mendapat keturunan sebanyak bintang di langit yang tidak bisa dihitung. Ya, jadi ini adalah kisah tentang Abraham. Mari kita lihat bagian kisah ini dalam Roma pasal 4. Bapak Ibu silakan dibuka Roma pasal 4 ayat 16 sampai dengan 21, kita akan belajar tentang iman yang bertumbuh itu seperti apa. Ya, saya akan membacakan ayat 16 dan kita akan baca bergantian. Bapak Ibu nanti baca ayat 17 dan kita boleh berganti-gantian ya. Roma 4 ayat 16 sampai dengan 21, saya akan mulai ayat 16, dikatakan demikian firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ayat 17 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut apa yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bersama-sama 21, 1, 2, 3, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar apa Pak dari sini? Kita akan belajar 3 kondisi iman yang akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Melalui kisah kehidupan seorang bapa yang kita kenal, bapa orang beriman yaitu Abraham. Nah, mari kita akan melihat apa saja Pak kondisi iman yang membawa kita bisa bertumbuh. Yang pertama, kita akan melihat di dalam Roma pasal 4 tadi ayat 17 dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saya akan sambung ke dalam ayat yang ke-21, dikatakan demikian. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat ini berbicara tentang janji, yaitu janji Allah yang akan diberikan keturunannya begitu banyak dalam hidup Abraham. Tapi perhatikan Bapak Ibu ya, coba perhatikan warna kuning ini. Abraham itu percaya enggak? Beriman enggak terhadap janji Allah? Jawabannya yes, dia beriman dia akan punya keturunan. Amin.
Tapi perhatikan kalimat ini. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Jadi sesungguhnya kepercayaan Abraham itu bukan sekedar kepada janji akan terima keturunan, akan melihat keturunan banyak, tapi dia lebih percaya kepada siapa di sini? Allah yang kepadanya ia percaya. Jadi dia percaya kepada siapa Pak? Kepada pribadi Allah. Kalau Anda lihat ayat 21 itu menjelaskan, menegaskan lebih detail lagi, dikatakan demikian. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi kepercayaannya kepada siapa Pak? Bukan kepada janjinya saja, tapi justru kepada pribadi Allah. Katakan amin. Ini yang pertama kita bisa belajar Bapak Ibu ya. Iman akan bertumbuh pada waktu kita berfokus bukan kepada berkatnya saja, janjinya, tapi justru iman itu akan bertumbuh pada waktu kita berfokus kepada pribadi Allah. Setuju katakan amin. Ini pesan yang kita akan belajar hari ini, bahwa kita akan bertumbuh dalam kekristenan kita bukan hanya sekedar mengejar janjinya. Kemudian kita berkata begini, kalau janjinya digenapi itu berarti imanku bertumbuh, kalau tidak digenapi enggak bertumbuh imanku. Bukan, tetapi lebih kepada pribadi Allah, seberapa kita mempercayai dia, seberapa kita menaruh hidup kita kepada dia, seberapa kita berserah hidup kita kepada dia, sang pemilik segala sesuatu. Katakan amin. Ada satu quote yang saya ambil gitu ya, dikatakan demikian, don't just focus on the blessing, keep your eyes on the blessernya. Kita seringkali kehilangan blesser itu, sang blesser itu. Kenapa? Karena kita fokus kepada blessingnya, kita fokus kepada janjinya, kita fokus kepada, loh katanya nanti kan Tuhan akan memberikan pemulihan, Tuhan akan menyelesaikan masalahku, Tuhan akan memberikan terobosan. Tapi kalau itu belum terjadi, bukan berarti iman kita tidak bertumbuh. Seberapa kita masih fokus kepada pribadi Allah. Abraham mempercayai Tuhan pasti sanggup memberikannya. Tapi bukan kepada janjinya dia percaya kepada pribadinya. Katakan amin. Saya berikan sebuah contoh ya, untuk bisa menerangkan ini lebih detail. Siapa di sini ada yang bernama Amin? Ada nggak? Pak Amin ada di sini? Nggak ada? Ada yang namanya Pak Amin? Nggak ada ya? Oke, saya ambil namanya Amin boleh ya, karena nggak ada di tempat ini. Ada sebuah keluarga, di situ ada seorang bapak, anak, mama, papa, dan kemudian seorang anak bernama Amin, Bapak Ibu ya. Amin ini hidup dalam sebuah rumah tangga keluarga yang papa mamanya cintakan Tuhan, dan Amin juga cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan dari kecil dia ke sekolah minggu. Dan satu kali Amin bertumbuh remaja, kemudian dia melihat kanan kirinya gitu ya, teman-temannya sudah mulai dibeliin motor sama keluarganya. Naik motor. Amin lahir di keluarga yang sederhana, papanya cuma seorang buruh. Sehingga hidup mereka terbatas sekali. Satu kali Amin datang sama papanya, dia bilang begini, Pak tolong dong beliin aku motor kalau Bapak ada berkat. Dan papanya bilang gini, yuk kita doakan ya sambil Papa nabung. Semoga Tuhan mengizinkan kita bisa beli motor, mungkin tidak sekarang tapi nanti berapa tahun ke depan. Singkat cerita bapaknya nabung dan akhirnya mereka terkumpul uang, sehingga apa yang terjadi 5 tahun kemudian bapaknya ajak Amin pergi ke toko dealer motor untuk apa? Pilih motor di sana. Wah mereka senang, mereka pilih, Amin senangnya luar biasa deh, pilih motor, sudah pilih motor, akhirnya motor dikirim ke rumah. Amin bilang, Pak terima kasih ya Papa, baik banget, kasih berkat motor buat Amin. Sebagai ucapan terima kasih, motor ini yang pertama kali Amin mau pakai justru bersama-sama dengan Papa. Boleh nggak? Yuk kita keluar, Papa diboncengan ya. Amin yang bawa. Kenapa? Ini ucapan terima kasih Amin kepada Papa. Wah bapaknya senang, betul ya. Anaknya inget ya, betul kan? Ternyata motor pertama pun yang dinaiki suruh papanya yang naikin. Akhirnya singkat cerita mereka keluar dan mereka jalan. Waktu di jalan Amin masih agak kagok-kagok karena motor baru gitu ya. Tiba-tiba kena
tanpa sengaja kena batu Bapak Ibu. Oleng motornya. Oleng masuk ke parit. Jatuhlah. Amin dan papanya ke sana jatuh sama motornya. Kemudian Amin langsung sigap, dia langsung berdiri lagi, dia naik ke atas, keluar dari parit, yang dia tarik motornya gitu ya. Waduh, waktu sudah tarik dengan susah payah, akhirnya motor itu bisa keluar dan dia mulai bersihin. Dia minta tolong orang, boleh nggak aku pinjam apalah lap, buat lap lah, koran lah, ya, dibersihin. Dan langsung dia cek motornya semua, kemudian dia coba nyalain, jreng, nyala motornya. Puji Tuhan, amin, senang sekali, terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Tuhan tolong ya, motornya masih nyala, motor baru-baru jatuh, tapi Tuhan tolong nyala. Kemudian dia naiki motor itu, dia jalan, dia pulang Bapak Ibu. Pertanyaan saya, Amin ini seorang anak yang baik kah? Halo? Siapa yang bilang Amin seorang anak yang baik? Lambaikan tangan. Oh enggak ada. Amin kurang pengajaran Pak. Alias kurang apa? Kurang ajar. Yang bilang kurang ajar angkat tangan. Sampai di rumah Amin ditanya sama mamanya. Min, mana papamu? Ternyata papanya ketinggalan masih di mana? Di dalam parit. Mungkin kita ketawa dengan kisah ini ya. Tapi jujur ya, coba refleksi hidup kita. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Tanpa kita sadari. Kita mencari segala sesuatu, kita ketemu Tuhan, kita baik dengan Tuhan. Bahkan kita ingat Tuhan, betul ya? Bahkan waktu mendapat sesuatu masih bilang thank you Tuhan, betul gak? Nanti semua untuk Tuhan, betul kan? Seperti Amin gitu ya. Nanti yang naik motor pertama, aku sama Tuhan, betul nggak? Giliran udah jatuh motornya, giliran motornya sudah bisa nyala kembali. Lupa sama papanya ketinggalan dalam parit. Tapi itulah, kita belajar jangan fokus kepada blessingnya. Fokuslah kepada sang pemberinya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, mari kita bisa belajar kedua apa sih Pak dari kisah Abraham ini. Mari kita kembali ke bagian ini nomor 2 di dalam Roma pasal 4 ayat 19 dan 21. Saya akan coba bacakan kembali. Ini bagian yang kedua kita bisa belajar tentang pertumbuhan iman kita. Imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saya berikan warna kuning di sana, lihat Bapak Ibu ya. Tubuhnya sudah sangat lemah. Rahimnya sudah tertutup. Jadi bayangkan selama masa penantian bertahun-tahun. Keadaan Sarah, keadaan Abraham bukan tambah kenceng loh, betul ya. Tapi tambah apa? Tambah keriput gitu kan. Tambah lemes, jalannya makin pelan gitu kan. Aduh ini mikir begini loh, setahun yang lalu kayaknya jalan masih lebih tegak, sekarang makin lemes, makin bongkok. Gimana nih nanti punya anak? Bapak Ibu kita melihat sebuah keadaan yang semakin melemah dan ini menjadi tantangan dalam hidup Abraham. Kenapa? Karena keadaan itu bukan mendukungnya, tapi keadaan itu terbalik justru. Harusnya kan kalau mau punya anak dia makin seger, betul ya. Makin semangat, makin kuat gitu kan. Kenapa nanti punya anak lo? Makin lemes Bapak Ibu. Giliran punya anak gimana ngurusnya? Di tengah-tengah kelemahan seperti itu, di tengah-tengah tantangan yang begitu banyak hari demi hari dia jalani. Mari kita lihat kalimat ini Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan kalimat berikutnya ya. Setelah rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Anda perhatikan enggak? Ada sebuah paradoks yang terbalik di sana. Keadaannya semakin melemah, keadaannya semakin sulit, keadaannya semakin tidak baik. Tapi keadaan imannya justru dikatakan semakin diperkuat, semakin kuat dan semakin baik. Anda lihat paradoks terjadi di sini. Apa yang kita bisa belajar pada dari sini?
Ternyata Abraham untuk bisa mempercayai Allah, bertumbuh dalam imannya kepada Allah, dia harus melewati tantangan demi tantangan. Katakan amin. Tantangannya begitu banyak. Semakin hari bukan semakin baik loh. Saya bisa bayangkan tiap hari Abraham lihat Sarah, kok tambah keriputnya nambah, betul ya? Kok tambah peyot, zaman itu belum bisa ditarik. Amin Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang tarik kanan, tarik kiri, tarik atas, tarik bawah. Akhirnya semua tertarik, betul ya? Zaman dulu gak ada. Jadi apa yang terjadi pada masa itu? Jadi begitu Abraham lihat Sarah, dia bilang, Tuhan gimana kok begini? Tapi lihat, bukan keluhan yang muncul dari mulut Abraham, bukan sebuah kebimbangan yang muncul, bukan sesuatu yang mempertanyakan Allah itu benar atau enggak sih, Allah itu ada atau enggak sih, bukan itu. Tapi firman Tuhan berkata, imannya semakin diperkuat, katakan amin. Jadi yang kedua kita bisa belajar, iman akan bertumbuh bukan dalam zona nyaman, tapi iman itu akan bertumbuh justru dalam zona tantangan. Gak ada yang bilang amin kalau udah begini. Amin. Iman itu bukan bertumbuh di zona nyaman kita loh, bukan. Tapi di zona tantangan. Paling tidak ada, Anda bisa lihat ya, di dalam kisah ini Abraham hadapi tantangan apa saja sih. Yang pertama, dia menghadapi satu fakta keadaan yang membuat dia sampai titik tidak punya harapan. Kita tahu lah Bapak Ibu ya, orang tidak punya pengharapan itu kenapa sih? Dia sudah takut melihat hari esok. Dia takut melihat ketidakpastian. Ya, musim-musim sekarang, musim-musim masa-masa yang kita juga bingung ya, yang punya usaha, yang punya bisnis mungkin juga bilang, Pak ini sulit Pak, mau investasi, mau start, mau ini, mau upgrade gimana gitu ya dengan situasi seperti ini. Kadang-kadang sehingga membuat kita nggak bisa punya pengharapan tuh besok itu gimana sih. Atau mungkin keadaan yang semakin sulit itu membuat kita nggak punya harapan. Nah, ciri orang yang tidak punya harapan, dia tidak bisa melihat hari esok. Dia berkata begini, aku senang hari ini, aku happy hari ini ke gereja di LCF ini. Besok kalau bisa, Tuhan aku sudah takut dengan hari Senin pagi. Karena ketemu lagi masalah itu. Kondisi tidak ada harapan, itu menjadi tantangan bagi iman kita. Kemudian fakta atau kenyataan itu juga merupakan tantangan iman. Jelas sekali di sini dikatakan tidak ada dasar untuk berharap. Dan kemudian dikatakan bagian berikutnya adalah kenyataan atau fakta. Ini bisa dibantu klik, tidak bisa lanjut. Boleh dibantu klik ya. Oke, next slide berikutnya boleh bantu. Oke, sudah ya. Oh, tapi nggak muncul ya, munculnya di situ ya. Yang di sini tidak muncul, it's okay ya. Kenyataan atau fakta. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Keadaan yang disebutkan di sini adalah fakta hidup, kenyataan hidup. Dan kita akan hidup di dunia yang memang nyata. Saya tanya sama Bapak Ibu, siapa di sini yakin Anda memang manusia rohani, anak Tuhan, tapi masih hidup di dunia nyata? Angkat tangan. Buktinya apa? Kalau BBM-nya naik, Anda ikut bayarnya juga naik. Kan enggak mungkin ya, sampai SPBU bilang gini, aku warga kerajaan surga, jadi harganya diskon. Boleh enggak begitu? Saya mau beli BBM harga diskon, bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Fakta. Kita akan ada di dunia yang masih dalam sebuah kenyataan yang kita injak dunia ini. Dan Abraham juga sama, menghadapi fakta hidup di masa itu. Dan itu jadi tantangan imannya. Saya akan tunjukkan gambar ini Bapak Ibu ya. Seringkali kita berpikir kekristenan itu adalah mengejar comfort zone. Zona nyaman. Kita kejar. Kenapa? Karena untuk itulah kita hidup. Kita melayani Tuhan, kita ikut Tuhan. Supaya apa? Keadaan tambah baik. Situasi tambah nyaman. Yang punya masalah tidak punya masalah. Kira-kira begitu ya? Kan itu yang kita kejar di dalam hati kita tanpa kita sadari. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mungkin ya cari tempat-tempat yang dia nyaman untuk digembalakan. Nyaman untuk ini, kenapa? Aduh enak Pak.
Kita ada di zona ini. Tapi perhatikan, zona nyaman tidak akan membawa pertumbuhan. Kenapa? Karena zona itu harus naik ke level berikutnya. Apa itu Pak? Waktu keluar dari zona nyaman, maka kita akan ketemu fear zone atau zona ketakutan. Zona yang membuat Anda gentar. Sama seperti Abraham tadi keluar dari zona nyamannya, terima janji Allah. Wow, keadaan makin jelek. Wow, Sarah makin lemes, aku juga makin lemes. Itu zona ketakutan. Mulai muncul pergumulan di situ. Dan dari situlah baru muncul learning zone. Kita bisa mulai menangkap apa sih tujuannya. Kenapa aku harus ngalami ini? Tujuan Tuhan itu apa dalam hidupku? Apa yang mesti aku alami supaya aku bisa lebih baik? Mulai muncul learning zone-nya. Baru setelah itu kita masuk ke dalam growth zone. Ada pertumbuhan. Kekristenan bukan dari atas ke bawah. Kita mencari dari fear zone, kita berusaha kembali ke zona comfort kita. Dan tiap kali Tuhan bawa izinkan naik ke zona fear zone, bukannya kita lari ke zona learning zone, tapi kita pengen kembali ke yang namanya comfort zone. Kekristenan bukan itu Bapak Ibu ya. Itu yang membuat kita kecewa. Kenapa? Karena kita sering kali gini, bolak-balik ini terus, betul ya? Kita dibawa Tuhan naik ke atas, kita bilang enggak mau Tuhan, aku pengen bawa lagi. Bawa lagi enggak bertumbuh, naik lagi dibawa Tuhan ke atas, turun lagi pengen kita ke bawah. Dan sambil kita kadang-kadang ngomel dan marah-marah kepada, enggak tahu kepada siapa, boleh kepada gembalanya, boleh kepada Tuhan, boleh kepada diri kita sendiri. Kenapa Tuhan mengalami gini, kenapa begini? Sesungguhnya growth zone itu seperti ini Bapak Ibu. Pada waktu kita mengizinkan Anda mengalami fear zone, Anda bukan mencari kembali zona comfortnya, tapi Anda mencari apa yang Tuhan punya destiny, tujuan, purpose dalam hidupku. Katakan amin. Pada waktu kita mau learning zone, maka kita akan baru naik ke growth zone. Dan Kristus itu memberikan contoh nyata 2000 tahun yang lalu. Saya pernah merenungkan ini Bapak Ibu ya, saya berpikir gini, yang terberat itu waktu Yesus tergantung di atas kayu salib dengan begitu banyak luka, begitu banyak beban, begitu banyak dosa dan dia teriak, Bapakku, Bapakku di mana engkau gitu kan. Kenapa kau tinggalkan aku? Tapi satu kali saya pernah renungkan begini, bukankah yang terberat adalah pada waktu sang pemilik alam semesta ini, sang pencipta diri kita mau meninggalkan tempat kemuliaannya. Turun ke tempat di mana dunia ini tidak akan pernah nyaman buat pribadinya. Lahir saja sudah dikejar-kejar, betul ya? Lahir saja sudah gak damai sejahtera, kira-kira begitu. Kalau Yesus jadi turun ke dunia ini dia pikir aku lahir aja sudah susah, udah dikejar-kejar. Tapi itu Allah kita. Dia sudah pernah keluar dari comfort zone untuk ke dunia ini. Untuk siapa? Untuk kita semua. Katakan amin. Kita justru ikut Tuhan untuk apa? Ngejar comfort zone terus. Sehingga waktu dibawa naik ke atas seringkali gak nyampe-nyampe Bapak Ibu. Dan kita berkutat di comfort zone kita. John Maxwell berkata begini. Jika kita ingin terus bertumbuh, dalam proses bertumbuh, maka kita akan selalu berada di luar zona nyaman. Setuju katakan amin? Justru di zona ketidaknyamanan, zona yang namanya tantangan, iman kita di situ tumbuh. Setuju katakan amin? Iman bukan tumbuh di zona nyaman loh. Enggak. Justru keluar dari zona nyaman kita izinkan diri kita mengalami tantangan itu dan kita bisa merenungkan, kita bisa mencari Tuhan dalam kesulitan itulah. Dan kita menerima learningnya, menerima pelajarannya, disitulah ada yang namanya pertumbuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, di tengah-tengah masalahmu, kita tidak pernah lagi menjadi orang yang mudah kecewa. Karena Anda tahu ini, katakan amin. Anda mau bertumbuh. Anda tahu Anda sedang dikondisikan Tuhan tumbuh. Nah mau tidak mau tempat pertumbuhan itu adalah apa sih?
zona tantangan. Di sini nggak ada bunga ya, nggak ada bunga ya. Ada beberapa gereja ada bunga gitu ya. Kalau ada bunga di sini ditaruh, pertanyaan saya apakah dia akan tumbuh? Tempat nyaman, AC, bunga beneran loh ya, bukan bunga plastik. Saya tanya taruh di sini bisa tumbuh nggak? Di mana tempat dia bertumbuh? Taruh di luar, kena sinar matahari, kena angin, besok hujan kehujanan, di situ dia akan tumbuh dan tidak akan pernah mati. Katakan amin. Taruh saja di dalam gereja ini, tutup semuanya, nyalakan AC, tidak akan pernah tumbuh. Itulah kehidupan kekristenan kita. Yang ketiga, mari kita akan lihat sekarang. Apa Pak yang ketiga kita bisa belajar? Kita belajar bagian yang ketiga di Roma pasal 4 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, ini adalah lanjutannya di bawah ya. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Coba perhatikan kalimat terakhir di ayat yang ke-25 ini. Karena Yesus, yaitu Yesus yang telah diserahkan. Waktu Allah menyerahkan Yesus kepada kita, perhatikan kata-kata di situ. Karena, jadi ada penyebabnya, betul nggak Bapak Ibu? Karena itu kan penyebab, betul kan? Penyebabnya siapa Pak? Penyebabnya adalah karena pelanggaran kita. Siapa jadi penyebabnya? Saya, betul ya? Kita. Dia dibangkitkan. Selesai setelah dia mati 3 hari kemudian dia dibangkitkan. Untuk apa dibangkitkan? Bukan untuk Allah. Tapi untuk siapa Pak? Karena pembenaran siapa? Kita. Jadi apa yang Allah kerjakan 2000 tahun yang lalu yang kita sudah rayakan dalam Paskah kemarin, itu seluruhnya untuk siapa? Kita. Tidak ada satupun benefit untuk Allah. Allah kerjakan semua untuk kita. Makanya dikatakan di Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Itu yang dikerjakan. Jadi ujung-ujungnya apa sih Pak? Kita semua. Karya Kristus. Allah turun, Allah menyelamatkan kita. Allah berkarya semuanya demi untuk satu, kita. Ini bicara tentang apa Pak? Ini kita bisa bicara tentang yang ketiga. Iman akan tumbuh. Kita belajar bahwa iman itu akan tumbuh pada waktu kita bisa mengasihi. Bukan cuma mengasihi diri kita sendiri, tapi mengasihi justru orang lain. Katakan amin. Contohnya apa Pak? Ini Allah kita. Dia berikan dirinya bukan untuk dirinya. Dia bangkit bukan begini supaya orang tahu siapa Yesus gitu ya. Bukan, dia lakukan itu untuk keselamatan kita. Katakan amin. Semua untuk siapa? Untuk kita. Nah Abraham pernah ngalami itu. Sudah punya anak Pak, sudah. Gila dia sudah punya anak. Ishak sudah lahir, sudah baik-baiknya, sudah seru-serunya punya anak, betul ya? Apa yang Tuhan firmankan kepada Abraham? Abraham, pergi persembahkan anakmu ke gunung itu. Dan itu Abraham lakukan. Kenapa? Itu membuktikan hatinya bukan ego. Kalau dia mau bilang ini kepunyaanku Tuhan. Kan Tuhan sudah kasih, masa Tuhan ambil. Ini kan calon untuk nanti kalau Tuhan mau kasih bintang di langit, mana bisa kalau nggak ada Ishaknya, betul ya? Dia bisa punya banyak alasan sama Tuhan untuk bilang begini, ini punyaku. Tapi dia berkata, aku lepaskan. Ini bicara tentang apa? Hidup itu untuk bertumbuh, tidak bisa egois lagi, katakan amin. Kehidupan kekristenan kita tidak bisa egois Bapak Ibu. Kehidupan kekristenan yang egois tidak akan tumbuh iman kita. Tapi kehidupan kekristenan kita yang bertumbuh adalah kehidupan yang mulai belajar melihat orang lain, melayani orang lain, mengasihi orang lain.
Ada satu ayat yang saya akan bacakan buat kita. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jujur, siapa di sini yang masih bisa berkata gini, orang lain lebih penting daripada hidupku. Orang lain itu lebih utama dari aku. Nggak gampang. Saya pun masih bergumul tuh itu. Melayani orang lain bahkan berkata, dia lebih penting daripada diriku. Nggak gampang. Tapi Kristus sudah lakukan itu. Injil adalah berita sukacita. Karena Kristus mau turun, mau melayani, bahkan mau mati. Bukan untuk dirinya, tapi untuk kita. Katakan amin. Itulah berita sukacita. Saya minta main musik boleh siap-siap ya. Saya tutup dengan sebuah kisah. Mungkin ada Bapak Ibu di antara kita ada yang tahu juga kisah ini ya. Tyler Doughty. Seorang anak yang lahir di usia di 10 tahun. Usia hidupnya cuma 10 tahun. Dia lahir di 1995. Dan dia berpulang kepada Tuhan di tahun 2005. Jadi total berapa usianya? Cuma 10 tahun. Kalau Bapak Ibu searching, maka Anda akan ketemu Letters to God. Salah satu film yang sudah difilmkan, film rohani yang sangat baik, menginspirasi. Dan dari mana itu Pak? Dari kisah hidup anak yang cuma punya usia 10 tahun di dunia ini. Tetapi 10 tahun usianya, imannya bisa membawa dampak bagaimana membangkitkan revival dan kebangunan rohani bagi banyak orang sekelilingnya. Bahkan satu sekolahan Tyler itu akhirnya banyak yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kok bisa Pak? Emang dia siapa? Apakah dia anak yang luar biasa, brilliant, anak yang prestasinya, pandainya luar biasa, IQ-nya sangat tinggi? Jawabannya adalah Tyler Doughty adalah seorang anak yang sederhana dan bergumul dalam kehidupannya dengan sakit yang begitu berat dan merenggut nyawanya, yaitu kanker otak. Tidak ada prestasi yang luar biasa yang dia miliki karena situasi itu. Tetapi yang menarik adalah di masa-masa dia sakit, dia suka nulis surat Bapak Ibu. Dan surat itu ditutup amplop dan ditulis dengan sebuah alamat, kepada Tuhan atau to God. Di zaman itu tukang pos itu suka datang untuk nganter surat dan juga terima surat. Ya, jadi nggak cuma nganter tapi terima juga untuk dikirimkan. Nah, tiap kali tukang pos datang maka Tyler selalu memberikan surat kepada tukang pos itu. Pak, nitip ya, tolong kirimkan. Tukang pos lihat, kepada Tuhan, dia bingung. Tapi karena dia tahu Tyler seorang yang anak yang sakit dan mungkin kasihan, dia terima surat itu. Dia bingung mau dibawa kemana, betul ya Bapak Ibu ya. Masukin di kantor pos, gak ada kotaknya alamatnya. Dia simpanlah di rumahnya. Tiap 3 hari, 4 hari datang lagi, Tyler kasih surat yang berikutnya, to God. Diterima lagi sama tukang posnya, taruh lagi di rumah. Setelah sekian waktu lamanya, satu titik akhirnya tukang pos itu tiba-tiba di PHK Bapak Ibu. Di tengah dia stres tentang hidupnya. Dia marah-marah. Tapi dia menemukan surat Tyler yang setumpuk itu. Dan dia buka surat itu satu persatu. Dia baca. Waktu dia baca, dia kaget dengan isi surat itu. Saya tuliskan aja beberapa di sini sebagian ya. Dear God, aku merasa menjijikan hari ini, tapi Sam benar-benar ingin memanjat pohon. Sam ini adalah adik daripada Tyler. Saya sudah muntah 3 kali, tolong Tuhan, Sam butuh teman lain untuk memanjat pohon. Dia tidak berdoa supaya dia tidak muntah dan sembuh dan bisa temani Sam untuk manjat pohon. Dia berdoa,
ada orang lain bisa datang temani Sam. Dear God, tolong aku memberitahu Ben, aku memutuskan senar gitarnya. Tolong Ben untuk memaafkan aku. Ben adalah best friendku di seluruh dunia. Dia tahu Ben sedang marah. Dan apa yang dia doakan? Dia doakan begini, Tuhan tolong dia punya hati yang bisa mengampuni. Aku memang salah, tapi dia perlu bisa mengampuni. Yang ketiga, ada surat lain dituliskan begini, Dear God, apakah Tuhan bisa menolong mencarikan seorang pria untuk mamaku? Mama kesepian sejak papa di sorga. Bisakah Tuhan kirim orang untuk membuatnya bahagia? Dia tidak berdoa supaya dia punya usia panjang dan menemani mamanya. Tapi dia berdoa supaya Tuhan kirim orang buat mamanya, supaya mamanya bahagia. Ada surat yang lain menuliskan begini, Dear God, aku kasihan kepada Ibu Baker. Ibu Baker ini tetangganya Bapak Ibu. Tetangganya Tiller yang rumahnya berdekatan. Karena bayinya nangis terus, dia merindukan suaminya juga. Tolonglah Bu Baker Tuhan. Tiller tahu, tetangga sebelahnya seorang ibu yang baru melahirkan anak. Tapi ditinggalkan sama suaminya. Hidup sendirian. Dan kerepotan mengurus anaknya. Yang didoakan Tuhan tolonglah ibu itu. Dia tidak pernah ngomong tentang dirinya. Dan yang terakhir ada satu surat lagi yang saya tuliskan di sini. Dear God, aku pikir aku segera menemuimu, keadaanku lebih baik daripada waktu lalu. Tidak lebih baik daripada waktu lalu. Sebelum aku meninggal, bisakah Tuhan tolong Bapak Brady. Brady itu seorang bapak yang tinggal juga sebagai tetangga di situ. Tetangganya dia. Dia orang baik Tuhan. Punya satu anak, tapi mereka tidak mau ketemuan lagi. Jadi Tiller itu tahu temannya dia, seorang anak di situ yang ribut sama papanya, diusir papanya dan tidak pernah ketemu sekian tahun lamanya. Dan dia ingat di tengah-tengah masa-masa sulitnya Tyler begitu kesakitan karena sakit kanker. Dia ingat temannya dia, keluarganya. Dan dia berdoa, bisakah Tuhan memberitahu hatinya Pak Brady supaya dia hatinya baik dan bisa kembali mengampuni anaknya. Bapak Ibu perhatikan ya, semua surat itu tidak ada yang berisi doa tentang dirinya. Dan waktu tukang pos itu baca surat itu, dia mengalami jamahan Tuhan. Tukang pos itu bertobat hari itu. Dan apa yang dikerjakan tukang pos ini? Dia pergi, dia bawa surat itu kepada nama-nama yang tercantum di situ, dia kasih suratnya. Pak Brady, Ibu Baker tadi, kepada siapa lagi temannya tadi, kasih semua. Dan Bapak Ibu tahu, waktu Bu Baker lihat itu, dia nangis. Dia dijamah oleh kasih Tuhan. Dan dia percaya Yesus itu ada. Ada waktu diberikan kepada Pak Brady nangis. Kenapa? Dia diingatkan, dia sudah benci dengan anaknya. Dan dia mau ngampuni anaknya. Bapak Ibu, hari itu, di masa itu dia hidup, di akhir kehidupan dia, revival terjadi di sekeliling Tyler. Sekolahannya juga begitu. Ada banyak surat-surat tuh teman-teman sekolahannya juga. Dikirimlah ke teman-temannya sekolahnya. Dan teman-temannya banyak yang mengalami lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan. Tyler boleh tidak mendapat mujizat tentang kesembuhan dalam dirinya. Dia tetap berakhir dengan kematian di usia 10 tahun. Tapi imannya tidak pernah mati, katakan amin. Imannya membangkitkan begitu banyak orang. Imannya sampai hari ini pun kita pun diberkati, katakan amin. Pertumbuhan rohani iman kita bukan terbatas hanya untuk kita. Tapi seberapa iman ini memberi dampak buat orang lain.